Ya, eh, kali ini saya akan mempraktekkan sebuah software terbaru yang LaTeX. Software ini merupakan software pengganti yang mana jika buat kalian ada suatu masalah dan penggunaan LaTeX ini juga menjadi suatu alternatif jika eh, buat kalian mengalami masalah ya, ataupun nanti tulisan kalian menjadi tulisan yang profesional ya. Jadi yang pertama kalian harus memulai memulai dari browsing kalian masing-masing. Boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Edge, ya bebas tergantung kalian, tergantung kemauan kalian seadanya di laptop kalian. Jadi yang pertama kita klik atau kita tulis overlay atau overlay ya, overlay di suatu online latex editor, mana overlay ini juga merupakan salah satu perusahaan yang mendirikan sebuah editor yakni latex. Kita klik ya, ini ada suatu pilihan. Kalau kalian belum punya akun, boleh sign up. Dewe yo mending aku gak guru, mending aku nonton tak apa. Nah, ya. Jadi kalau ini saya sudah punya akun ya. Ya. Sudah punya akun dan sudah daftar. Dan kalian kalau belum daftar, silakan daftar untuk mengisi nama dan email kalian masing-masing. Jadi yang pertama membuka create new document, blank document atau blank project ya. Terus marinate file kalian sesuai kalian inginkan. Jadi saya akan menulis sebuah jurnal. Jadi project saya akan menamai sebuah jurnal IT karena jurusan saya IT. Sesuai jurusan kalian masing-masing. Kalau ada yang manajemen dakwah, tulis jurnal manajemen dakwah. Ada yang pendidikan IPA, jurnal pendidikan IPA. Terus jurnal gizi, jurnal apa Suludin mungkin, jurnal hukum dan lain-lain. Di new project terus create. Nah, nantinya kalian akan diarahkan di sebuah visual editor atau kode editor. Di sini sudah ada sebuah template ataupun sebuah uh, tulisan. Jadi di sini sudah disediakan sebuah template ya. Nanti kalian akan menuliskan sendiri template ini. Next, jurnal ID. Ini autornya, ini tanggalnya. Sudah sesuai otomatis saya setting begini. Nanti kalian harus ada judul ya, judul autor, judul atau title sesuai sesuai jurusan kalian. Mungkin ada yang jurusan tadi sesuai jurusan kalian, terus nama kalian, terus tanggal ataupun bulan sekarang. Ya, lanjut. Nanti kalian tugasnya sama seperti ini, harus sama seperti ini, harus sama dan harus diikuti ya, masing-masing stepnya. Dan tugasnya nanti dikumpulkan berbentuk berbentuk PDF atau berbentuk screenshot, lalu dilaporkan di sebuah uh, bot atau di sebuah PDF bebas ataupun nantinya kode-kodenya dikumpulkan dan juga PDF-nya dikumpulkan. Ini ada PDF dan juga kode editornya. Jadi yang pertama saya akan menuliskan sebuah melanjutkan. Jadi di sebuah jurnal itu kan ada yang namanya pendahuluan, terus apalagi metode, terus pembahasan ya, terus kesimpulan dan penutup. Jadi saya akan menulis atau melanjutkan di sini.
Ini saya ganti. Kalian ganti ataupun mungkin ada yang jurusan sasing ya, ataupun bahasa Inggris, ataupun pendidikan bahasa Inggris. Jangan ganti ya. Jangan ganti sesuai bahasa kalian. Ini bahasa Arab, ya, kalau kesukaan ya pakai bahasa Inggris saja. Mungkin bahasa Inggris harus pakai bahasa Inggris. Ini kan jurusan saya ya dominan ke bahasa Indo ya, nanti bahasa Inggris. Section pendahuluan. Ini kan ada introduction. Introduction saya ganti pendahuluan. Dan lalu kita klik kode lagi. Section. Section. Pendahuluan terus metode. Metode. Terus section lagi. Pembahasan. Terus section lagi. Kesimpulan. Terus ada section lagi. Section lagi ya. Penutup. Nah, ini kan belum muncul di sini ya. Kalau bisa memunculkan, kalian klik recompile, ataupun kalau pengen cepat, Ctrl S. Otomatis sudah masuk Kontrol di apa, sini. Pak? Ctrl S, Ctrl Save. Parah sih. Oke ya. Udah paham dari sini ya? Paham ya? Masih muda. Paham. Oke, bentar. Dan untuk menambahkan di dalam suatu bab ataupun di dalam suatu pendahuluan metode itu kan ada suatu subbab. Mungkin di pendahuluan ada latar belakang, ada apa ya, latar belakang, terus apa lagi, masa mungkin masalah apa, ini pendahuluan ya, pendahuluan. Jadi di pendahuluan nantinya ada sebuah sebuah latar belakang pasti. Ini saya akan menulis subsection. Subsection ini fungsinya untuk buat subbab di dalam suatu bab. Untuk membuat subbab, cukup kalian memasukkan subsection, lalu klik atau tulis latar belakang. Ya. Terus subsection lagi. Section lagi, terus akar masalah. Di dalam jurnal ada akar masalah. Terus ada lagi in tujuan penelitian. Ini baru subsection ya. Di Ctrl S ataupun di compile, nantinya akan muncul sebuah subbab di dalam bab. Ini latar belakang, akar masalah, tujuan penelitian. Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Masih gampang ya? Lalu tugas kalian bisa mengcopy jurnal manapun itu, ataupun jurnal bebas. Saya akan mengcopy jurnal saya. Pada saat ini untuk
menambahkan suatu paragraf, cukup kalian menambahkan mungkin di latar belakang dulu ya. Saya akan menambahkan di latar belakang dulu. Cukup kalian enter, enter, lalu copy. Tulisan mana yang kalian ingin tambahkan. Lalu kalian rapikan. Dan rapikan. Bebas tulisan mana boleh di copy. Pokoknya jurnal. Terus dirapikan. Pokoknya dirapikan, dirapikan. Dan ya. Coba saya Ctrl S, tabul di compile. Ah, ya Allah. Kok hilang? Nah, muncul kan? Muncul nggak? Muncul ya? Muncul. Terus kalian juga copy lagi akar masalahnya. Bebas, jangan jangan mikir. Maksudnya saya nggak suruh kalian mikir. Cuma cuma kalian tuh harus bisa kayak latek inilah, ya. Jangan mikir. Jadi kalian hanya copy paste dari jurnal eh, jurnal mungkin dari jurnal lain ya. Jangan kok jangan mikir ya. Nih, saya akan membuat akar masalah. Akar masalah caranya apa? Caranya dengan mengcopy ya. Copy terus dirapikan, 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 dirapikan إن lagi. الله وملائكته يصلون على النبي. Wow. Lalu tujuan penelitian juga kayak gitu dirapikan apa copy paste. Terus di compile otomatis akan muncul di sini ya. Ada belakang, akar masalah, tujuan penelitian. Mungkin tujuan penelitiannya ada dua ya. Saya hapus ya, saya hapus. Tujuan penelitiannya ada dua. Kalian bisa menggunakan subsection. Sub sub terus kalian buat eh, kalian buat gimana? Tujuan penelitian untuk peneliti, untuk peneliti bebas ya, nggak harus kayak harus sama dengan saya. Mungkin kan di jurnal kan ada beda-beda ya. Mungkin ada yang kayak gini terus. Ya, kalau menganut kayak saya nggak apa-apa. Kalau menganut jurnal lain nggak apa-apa. Untuk peneliti dan untuk akademis. Untuk peneliti mungkin ada dua ya. Juga ada dua. Untuk peneliti mungkin tujuannya ada dua. Kalian cukup menggunakan begin, 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 begin. Terus ada pilihannya, di begin itu ada pilihannya. Banyak kan, ada abstrak, ada elif ya. Kalian pilih enumerate. Enumerate, terus ada item. Item ini kamu tulis sesuai apa tujuannya. Tujuan penelitian kan tujuan penelitiannya ini ya, item. Supaya untuk menjawab masalah. Dengan sistem bagian sepeda supaya untuk menjawab masalah. Dirapikan. Terus untuk menambahkan item lagi, ini kan item satu. Ya kan?
item 1. Untuk menambahkan item lagi, kalian cukup klik item. Tujuan penelitian. Diskusi antar komunitas. Ya, kau aja baca ya. Benar. Aku pakai bisa baca. Kalau aku Lalu saya dikompil ya untuk melihat pekerjaan saya. Kompil, tunggu. Jadi 1.3.1 untuk peneliti, betul ya? Dengan sistem ini ya, dengan sistem ini ada untuk peneliti ada 2 kan. Lalu untuk akademik menggunakan subsection lagi. Untuk akademik mungkin 1 ya, 1 aja cukup. Ya, boleh boleh sesuai bahasa kalian masing-masing ya. Saya recompile akan muncul dengan jadi untuk di pendahuluan sudah selesai. Jadi menggunakan yang pertama, jadi saya menggunakan section untuk menulis bab, terus subsection untuk menulis latar belakang. Di bawah latar belakang saya menambahkan suatu teks ya. Teks ya. Terus untuk menambahkan akar masalah ini saya menggunakan subsection, terus tulis akar masalah, lalu menambahkan teks lagi. Terus ada tujuan penelitian, saya menambahkan subsection. Lalu untuk menambahkan di bawah bab ya, hanya perlu menggunakan subsection, sub-bab untuk peneliti dan untuk akademik. Ada 2 kan. Untuk menggunakan list 1-2, kalian menggunakan kode begin ya. Enumerate, lalu tulis dengan item ataupun tulis dengan list yang kalian punya. Paham semuanya? Halo, paham ya? Sangat mudah sekali. Pak. Sangat mudah sekali ya, guys. Lalu, menulis sebuah metode. Di dalam metode itu juga banyak kan? Mungkin ada banyak ya. Metode, saya tulis, dirapikan lagi. Rapikan. Lalu di dalam kode mestinya kan ada suatu enumerate ya, ataupun suatu list. Jadi sebagai berikut kan mestinya ada suatu enumerate ya. Jadi menggunakan begin, lalu ada pilihannya menggunakan enumerate, bisa menggunakan item size, bisa. Saya di sini mungkin menggunakan item size, lalu ya mengcopy ya, analisis dan identifikasi kebutuhan, item lagi, class item.
Masih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Desain sistem, item lagi, implementasi dan pengujian, item lagi, integrasi, dan pengujian sistem. Item lagi, pengoperasian dan bebas. Pokoknya sesuai jurnal kalian aja. Saya recompile, nanti akan muncul di bawah metode ini. Ya kan? Nah, muncul kan? Ini ini kalau menggunakan begin item size. Jadi ada titik. Lalu menambahkan sebuah pembahasan. Pembahasan juga ada suatu subsection ya. Di slide subsection. Lalu mungkin di dalam pembahasan saya ada sebuah eh, apa ya? Sebuah masalah ya. Sebuah pembahasan storyboard. Storyboard. Mic-nya dimatikan ya. Saya lagi. Halo, halo. Nggak bisa ya. Saya nggak bisa matikan. Saya fokus. Lalu subsection lagi. Di sini ada halaman login. Lagi. Tur. Intinya dirapikan ini ya. Dirapikan. Dan dirapikan. Nah, cukup. Nanti di dalam sebuah pembahasan ini ada 3 sub ya. 3 sub menu. Coba kita lihat. Nah, ada kan sub menu storyboard, sub menu login aplikasi, dan sub menu fitur jurnal ya. Lalu terakhir kesimpulan. Kesimpulan. Mungkin kesimpulan dan penutup jadi satu aja ya. Kalian nggak banyak-banyak gitu. Saya post kesimpulan dan penutup.
Sudah direcompile. Nah, ini ada error. Jadi nggak bisa kalau pakai tanda dan penutup. Ya, errornya sudah ketutup. Terus, ini saya tawarkan ya. Saya tawarkan pada kalian. Ini saya praktekkan atau saya tambahi tugas untuk menambahkan gambar atau enggak? Halo? Nggak usah, Bapak, nggak usah. Itu aja udah sulit. Sudah sulit ini? Tidak usah, Nggak usah ya? Sulit banget. Cukup berarti? tidak usah Ini berarti ditambah itu. sudah cukup berarti? Mau tak tambahi itu? Kayak sitasi, menambahkan sitasi di dalam jurnal. Nggak usah, Bapak. Itu aja udah bingung. Belum tugas Nah, yang lain. ya udah, ya udah. Ini minggu-minggu mengejar tugas, bukan Ya, mengejar THR. mengejar tugas harus. Nah, jadi di dalam file outline-nya ya kan, urut kan, pendahuluan, latar belakang, peneliti. Bisa semuanya, harus bisa ya. Kerjakan sekarang nggak apa-apa, mungkin masih ada waktu. Nggak Kalian bisa. tanya, nggak apa-apa. Gimana, Pak? Kan sudah saya praktekkan tadi. Nggak mau? Masih bingung. Ya nanti. Iya. Pak, Isi jurnalnya copy paste dari punya Bapak, nggak apa-apa, Tang. Oh, jangan. Sesuai jurusanmu, ya kan? Kan sudah saya itu tadi. Tadi kan saya sudah ngomong ini jurnal IT diganti jurnal apa manajemen dakwah ya, jurnal gizi, jurnal pendidikan IPA, jurnal hukum. Terus ini sesuai namamu ya. Nanti akan muncul. Terus ini Maret sesuai tanggal sekarang. Mau tak tambahi gambar. Kok kalian bilang sulit, ya udah. Saya kan Ya, saya kan nggak nggak tugas. apa-apa, Pak. Tapi nggak usah lagi buat tugas. Oh, biasa dibuat tugas. Diberikan contoh saja. Nanti nggak Dengan usah contoh saja, tapi dikasih nggak. tugasnya, Pak. Kok bisa ya harus kasih tugas. Tugasnya nggak pakai Astagfirullah. tambahin gambar. Ya sudah dong. Nggak usah ya. Nanti kalau saya praktek ya, kalian harus itu. Kalian harus yang praktekin kayak saya. Gimana? Enggak ya? Ini aja sudah cukup ya? Sudah, Bapak, sudah Nah, cukup. sudah cukup. Ya udah. Saya nggak tega sama kalian, Rek. Dan nanti harus ada tulisan ini jurnal kalian, ya, jurnal sesuai jurusan kalian, terus nama kalian, terus tanggal, dan jurnal yang kalian copy paste dari jurnal lain. Sesuai ini ya, harus sesuai dengan apa yang saya contohkan. Nanti pengumpulannya, ya, pengumpulannya bisa kalian download PDF ini, ya, PDF. Nah, ini dan hmm, dan apa ya? Gimana kalau download? Oke, submit. Enggak, enggak. Tania, apa tuh Tania tuh? Nah, ini. Kalian mengumpulkan dua ya, dua file nantinya. Yang pertama, jurnal kalian, lalu kode kalian. Ya, begitu ya. Kalau download jurnalnya, kalian bisa klik di sini, download PDF. Kalau untuk download editornya, kalian klik tiga ini, lalu download. Oke? Paham ya?
Halo, paham ya? Iya, nanti Paham. lagi recordingnya. Ya. Saya pause, saya stop. Stop recording.